Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ayu. Oke, untuk materi kita kali ini yaitu memasuki bab 4 mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu memahami kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Nanti kita akan memperdalami masa praaksara itu seperti apa. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, pengertian praaksara. Nah, gambar di samping kalian ini merupakan gambar manusia purba atau manusia kera. Nah, ini dulu masih ada metode atau yang tidak sesuai. Nah, jadi itu dirubah. Nah, bahwa dulu kan ada yang mengatakan bahwa manusia itu yaitu revolusinya dari manusia kera. Nah, jadi itu salah, bahwa kita berbeda dengan manusia praaksara gitu. Kita masuk. Praaksara berasal dari gabungan dua kata yaitu pra dan aksara. Pra itu artinya yaitu sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Ketika digabungkan menjadi zaman belum mengenal tulisan. Jadi apapun bentuknya, walaupun itu bentuknya tulisannya Sanskerta, nah itu juga bentuknya tulisan. Pada masa aksara ini belum ada bentuk tulisan, berarti belum ada ucapan ataupun perkataan. Nah, pada masa praaksara ini disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Sehingga nirleka memiliki arti yang sama, yaitu tidak ada tulisan. Kita lanjut. Nah, kita lihat di sini pembagian zaman praaksara. Yang pertama ada zaman tertua atau Airikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 tahun ketika bumi masih panas. Nah, zaman ini belum hadirnya hewan apapun yang ada. Kedua, zaman primer atau zaman hidup tua atau biasa disebut Paleozikum. Berkisar pada tahun kurang lebih 340 tahun. Zaman ini hadir mikroorganisme atau biasa disebut plankton ya, yang kecil-kecil. Adanya ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang belakang. Kurang lebih contoh gambarnya seperti ini hewannya yang sudah hadir. Kita lanjut. Pada akhir zaman, pada zaman primer ini, maka kehidupan terus berkembang memasuki zaman baru. Kalian bisa menyimak pada gambar ini. Nah, ini kurang lebih animasinya atau realisasinya dalam bentuk gambar binatang reptil raksasa ya, mirip seperti dalam film Jurassic Park. Kita lanjut. Meozikum yaitu zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Kira-kira berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Nah, pada zaman ini hewan-hewan sudah mulai bermunculan, yaitu adanya jenis burung, terus binatang menyusui yang tingkatnya masih rendah, sedangkan reptil mengalami kepunahan. Selanjutnya berlangsung hidup baru seperti yang satu ini, yaitu ada namanya Neozikum. Neozikum ini terdiri dari dua zaman, yaitu zaman ketiga dan zaman keempat. Yuk kita lihat yuk. Zaman ketiga ini berlangsung 60 juta tahun. Ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti primata, contohnya kera. Nah, ini sudah mulai awal hidupnya manusia kera. Kita lanjut. Kuarter atau zaman keempat. Kuarter zaman keempat ini terbagi menjadi dua kembali, yaitu zaman Paleotochen atau Diluvium. Berlangsung kira-kira 600 juta tahun, ditandai dengan adanya manusia purba. Nah, di zaman ini manusia purba sudah hadir ya. Zaman Holocene atau Alluvium.
kurang lebih kira-kira 20.000 juta tahun yang lalu. Sudah muncul manusia purba dengan jenis spesies Homo sapiensis yang memiliki ciri-ciri seperti manusia. Dia hanya mirip seperti manusia. Kita lihat kenapa bisa berbeda ya. Ya, kita masuk pada slide selanjutnya. Untuk mengetahui kehidupan manusia purba, para ilmuwan berusaha mendapatkan petunjuk-petunjuk berupa peninggalan seperti peninggalannya tulang belulang, gigi, dan benda-benda karya manusia itu sendiri. Nah, untuk hal tersebut, ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang binatang dan manusia purbanya yaitu disebutnya adalah paleontologi. Nah, kita lanjut dan mempelajari benda-benda hasil karya mereka, yaitu hasil karya manusia purba disebut paleontropologi. Nah, jangan sampai terbalik ya. Khusus untuk melihat dari tulang belulang dan sisaan-sisaan tumbuhan yang menjadi fosil itu sebutannya paleontologi. Sedangkan hasil karya mereka berupa goresan-goresan di dalam gua, nah atau bentuk kapak-kapak mereka disebut paleontropologi. Oke, dari hasil fosil-fosil ini terjadilah sebuah penafsiran tentang kehidupan manusia purba dari fosil yang ditemukan. Nah, benda-benda ini diteliti dengan cara stratigrafis, yaitu penelitian melalui lapisan tanah yang ditemukan pada benda tersebut. Dan tipologi, yaitu mengelompokkan dan membandingkan antara satu benda dengan benda yang lain. Jadi ketika benda itu hadir, dicek kedalaman tanahnya kurang lebih ukuran tahunnya berapa, terus dibandingkan antara benda satu dengan benda yang lain yang ditemukan sama atau tidak di tahun yang sama gitu. Kita lihat ada yang namanya tabel di bawah ini. Nah, itu ada temuan-temuannya termasuk jenis tengkorak manusia purbanya. Ada 60 juta tahun yang lalu ditemukan Homo sapiensis. Nah, lapisan tanahnya jelas di sini ya, ada lapisan tanah Holocene. Kita lanjut. Kurang lebih 140 juta tahun ada Homo wajakensis dan Homo soloensis. Ini lapisan tanahnya Pleistocene atas, yaitu lapisan dan fauna ngadong. Nah, lanjut yang ketiga ada 340 juta tahun, yaitu ada manusia kera yaitu Pithecanthropus erectus dengan lapisan tanah Pleistocene tengah. Kita lanjut terakhir 2500 juta tahun. Nah, ini ada Pithecanthropus robotus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus paleojavanicus. Nah, ini yang sudah hadir. Yuk kita lanjut. Nah, ini manusia-manusia purba dengan beberapa nama. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada Meganthropus, yaitu adalah disebutnya mega. Kenapa mega besar? Nah, mega itu artinya besar, anthropus itu artinya manusia, artinya manusia raksasa. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 sampai dengan 1041 di Desa Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dekat Lembah Bengawan, Solo. Nah, ditemukannya ini ada gambarnya berupa rahang. Ini rahang ya, rahang paling bawah di situ. Kita lanjut masuk jenis kedua, ada Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini yang ditemukan ada 3 macam. Pithecanthropus erectus ada gambarnya, Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus robotus. Dari 3 gambar tersebut kita lihat Pithecanthropus erectus yang pertama yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Pada tahun 1981 penemunya Eugène Dubois menemukannya yaitu pada tulang paha kiri serta 3 bawah giginya. Nah, ini kan yang atas yang bawahnya nanti ya. Kita lanjut. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto oleh von Koenigs tahun 1936
dengan fosil tulang tengkorak anak. Kita lanjut, Pithecanthropus robotus yaitu lebih kuat dan lebih besar dibandingkan Pithecanthropus yang hadir. Ditemukan oleh Wedrich karena tubuhnya yang sangat besar, makanya disebut robotus. Kita lanjut. Nah, ini dia Pithecanthropus homo. Nah, di sini ada dua yang ibu tampilkan, Soloensis dan Wajakensis. Sedangkan di buku kalian ada satu lagi, Homo floresiensis. Nah, bisa dicek di bukunya ya. Kita lihat tahun 1931, Opernot dan Terher, ahli geologi Jerman, menemukan fosil purba di Ngandong, Jawa Tengah, Lembah Bengawan, Solo. Ditemukan 11 tengkorak kepala, gigi atas, dan tulang rahang yang sudah menjadi fosil. Nah, Eguinus Doibos menemukan di daerah Wajakensis, Tulung Agung, Jawa Timur. Ini yang ditemukannya adalah 2 buah tengkorak. Nah, ini Homo wajakensis yang ditemukannya. Nah, kita lanjut. Tugas. Nah, tugas kita kali ini adalah berupa gambaran yang tadi Ibu bilang, fosil yang ditemukan dengan lapisan tanahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ibu memberikan gambarannya. Untuk tugasnya gampang sekali. Ceritakan kembali mengenai 3 jenis manusia purba yang tadi sudah Ibu jelaskan. Silahkan ditulis melalui kolom komentar boleh, di buku tulis boleh, dan dikirimkan melalui classroom kalian dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke. Ini materi Ibu. Nah, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube channel Ibu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ibu untuk mengetahui materi-materi lebih lanjut selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.